ke sini saya terima SMS tentang berita di CNN Indonesia. Rizal Ramli mengatakan revolusi mental Jokowi omong kosong. Ini saya nggak pernah ngomongkan ini. Yang kami ingin lakukan, revolusi mental itu harus mengakibatkan perubahan dalam semangat, cara kerja, dan efisiensi. Tapi ini di-spin. Karena memang kelompok yang nggak happy dengan saya, biasanya itu kelompok yang pro KKN, status quo, itu ingin mengadu saya dengan Presiden Jokowi. Sayangnya kami berdua tidak bisa diprovokasi dengan begini-beginian gitu. Nah, sebetulnya sederhana Bung Karni. Kalau kita ingin melakukan perubahan dimanapun, skala kecil, skala gede, sering kita perlukan shock terapi. Setelah itu kita rapikan. Tidak ada di dalam theory of change bisa melakukan perubahan itu tanpa sedikit shock terapi. Habis itu kita lakukan pembenahan dan perubahan. Nah, memang ada yang mengatakan Rizal Ramli bikin gaduh. Saya katakan cara menuduh gaduh ini, mohon maaf agak norak. Karena investor asing itu cerdas-cerdas kok. Yang kedua, mereka sangat senang kalau Indonesia lebih transparan, Indonesia bebas KKN, dan yang ketiga ada good governance. Apa yang kami lakukan dengan semua langkah ini, pada dasarnya mendorong Indonesia yang bersih, mendorong Indonesia yang transparan, mendorong Indonesia yang good governance. Asing senang banget kok, banyak yang telepon sama saya, banyak yang datang nggak berhenti-berhenti investor. Nah, tapi memang ada sebagian tokoh-tokoh yang terganggu. Mereka kebanyakan masih ikut pola berpikir zaman otoriter, bahwa perbedaan pendapat itu menimbulkan bahaya, perbedaan pendapat itu merusak stabilitas dan sebagainya. Ini berpikir ala Orde Baru. Dan kebetulan saya memang pernah dipenjara sama Orde Baru, di penjara Sukamiskin, hampir 1,5 tahun lagi. Jadi saya lihat gaya-gaya ini biasa sekali. Tapi saya coba jelaskan satu-satu kalau boleh secara. Ya, silakan. Yang pertama soal Garuda. Kami punya hubungan batin dengan Garuda. Karena pada tahun 2000, saat saya Menko 15 tahun yang lalu, Garuda nggak mampu bayar hutangnya kepada konsorsium di Eropa sebesar 1,8 miliar dolar. Mereka mengancam akan menyita pesawat Garuda. Kami katakan silahkan sita, tapi kami akan ajukan konsorsium bank ini justru di Frankfurt. Karena mereka membiayai markup penjualan pesawat Garuda, leasing pesawat Garuda kepada rezim lama, 50% lebih. Mereka menerima apa yang disebut sebagai odious debt, yang nggak benar lah, bunga yang nggak benar. Begitu message ini kami sampaikan, mereka kirim delegasi ke Indonesia, minta damai. Ya, kami bilang boleh damai, tapi tolong restructure utang Garuda supaya sustainable. Mereka bilang setuju, tapi mereka minta 100% garansi. Saya katakan kalau pemerintah Indonesia mampu membayar 100% garansi, we don't need you. Saya tinggal telepon bankir di Hong Kong, di Tokyo, ngantri kalau 100% garansi. Akhirnya mereka setuju dengan garansi hanya 100 juta dolar dari loan 1,8 miliar dolar, kami selamatkan Garuda. Nah, tapi apa yang terjadi? Garuda beli pesawat banyak sekali. Ya, 30 biji dari Airbus, kemudian juga Boeing, kelas yang sama, 787, itu 30 biji dengan loan 4,5 miliar dolar masing-masing, total hampir 9 miliar dolar dari China Aviation Bank. Nah, pertama kalau kita lihat analisa trayek Garuda kemana yang paling menguntungkan itu ke Surabaya. Mana yang merugi itu trayek malah long haul yang jauh, Jakarta, Amsterdam, London itu rugi. Loh kok kita beli pesawat yang juga hanya untuk long haul, yaitu ke Eropa sama Amerika.
pasti kita merugi. Ya, kalau 9 miliar dolar untuk loan untuk Boeing dan Airbus, bunga berbunga 5 tahun itu bisa 20 miliar dolar. Setiap kali terbang penumpangnya 20 sampai 30% hanya, itu sama bakar uang. Karena dulu di dalam bisnis penerbangan yang paling untung itu Singapore Airlines. Tapi belakangan Singapore Airlines merugi, kalah sama perusahaan airline Arab ini, Qatar, Etihad, dan lain-lain. Karena kantongnya dua, tebal semua. Satu dia subsidi afturnya pakai kantong kiri, yang kedua dia berani banting harga. Sehingga Singapore Airlines banyak rugi, tutup misalnya rute yang paling menguntungkan Singapore New York, Singapore London. Jadi saran kami sebetulnya sangat konkret. Batalkan pembelian pesawat kategori itu, pilih yang di bawahnya yang lebih cocok hanya untuk regional, domestik, sama kawasan Asia. Karena misalnya kalau diadu Garuda sama Japan Airlines, kita bisa menang kok. Kenapa? Afturnya sama, pesawatnya sama, cost lain-lainnya Garuda sangat murah. Servis Garuda juga sudah semakin bagus. Jadi kalau kita diadu sama Japan Airlines, kita menang. Kita diadu sama Qantas, kita menang. Kita diadu sama New Zealand, kita menang. Jadi kuasai dulu yang regional. 10 tahun lagi kalau kita udah lebih gagah, baru kita masuk pasar Amerika dan Eropa. Nah, alasan ini tidak ada yang bantah substansinya. Yang ada itu yang bantah ini bukan wewenangnya. Iya kan? Mohon maaf, Departemen Perhubungan di bawah kami. Dulu Garuda membeli pesawat 777, nggak bisa mendarat. Beli pesawat Bombardier, ya kan, sama juga perlu landasan yang panjang. Jadi jangan ngomong gitulah. Kalau ada isu publik yang menyangkut kepentingan publik, kita bahas baik-baik. Rizal Ramli sederhana kok, counter aja fakta-faktanya. Kalau berhasil saya pasti bilang bagus, saya akan berubah posisi. Tapi kalau gunakan cara lain, ngadu saya sama Presiden Jokowi, mohon maaf nggak akan efektif itu. Dan sebagainya. Nah, yang kedua mengenai 35.000 megawatt. Pada saat pelantikan kami, 1 hari setelah dilantik di istana, ada serah terima dengan Menko yang lama, kami cuma minta satu, agar SDM melakukan review terhadap proyek listrik 35.000 megawatt. Kenapa? Karena satu, proyek ini kurang masuk akal. Sederhana, kita bikin forecast pertumbuhan ekonomi 6-7% sampai tahun 2015. Kebutuhan listrik berapa ditambah dengan apa yang disebut sebagai peak demand. Ya, listrik itu selain ada rata-rata harus ada cadangannya supaya kalau mati selamat gitu loh. Nah, setelah dihitung ini berapa demandnya plus peak demand ditambahkan dengan kapasitas yang ada tambah 35.000, PLN ternyata kelebihan kapasitas kalau semuanya bisa dibangun sebesar 21.000 megawatt. Tapi PLN wajib membeli listrik ini jika dia ada kesepakatan power purchasing agreement dengan swasta, walaupun tidak digunakan, harus bayar 72%. Artinya apa? PLN setiap tahun harus disuntik oleh pemerintah 10,7 miliar dolar. Kalau enggak bangkrut gitu loh. Yang ketiga, bikin proyek listrik itu kan perlu garansi. Ya kan? Nilai proyek 35.000 megawatt itu sekitar hampir 52,5 miliar dolar. Kalau Departemen Keuangan kasih garansi kayak gini nggak sanggup. Ya. Nah yang ketiga kami kan cek sama teman-teman yang di bidang listrik, betul mampu nggak ini? Rata-rata mengatakan nggak akan mampu. Ini hanya paling mampu 16.000 sampai 18.000 megawatt. Ya. Nah, untuk yang kira-kira bisa, kami bantu mempercepat prosesnya. Salah satu masalah, misalnya negosiasi power purchasing agreement, biasanya 3 tahun. Kami minta sama Dirut PLN, dia eksekutif yang bagus,
ya bekas mantan dirut BRI, bisa nggak dipercepat ini? Ya dari 3 tahun menjadi 3 bulan, menjadi 3 bulan, 4 bulan. Pak Sofyan bilang bisa, ya kita kurangi prosesnya. Yang kedua adalah pembebasan tanah yang biasanya ruwet, makan waktu 1 tahun. Kami panggil Menteri Agraria, Saudara Ferry. Saudara Ferry jelaskan berapa tahap untuk pembebasan tanah. Dia bilang butuh 6 tahap. Makan waktu 9 sampai 1 tahun. Saya bilang Ferry jangan dibikin ribet. Tolong potong dari 6 tahap jadi 3 tahap sehingga proses pembebasan tanah bisa dilakukan 4-5 bulan. Ferry bilang siap bang, saya laksanakan. Nah yang ketiga menyangkut garansi. Tidak ada proyek besar ini kalau nggak ada garansi, bank mau membiayai. Tadi Dubes Korea datang ke kantor. Dia kan juga banyak proyek listrik di Indonesia. Ya, saya minta sama dia, bisa nggak pemerintah Korea menyediakan garansi untuk proyek yang Korea menang di Indonesia. Karena kalau itu dilakukan, financingnya dari bank mudah, proyek ini bisa jalan. Dia bilang dia akan pertimbangkan. Karena waktu rame-rame soal kereta api cepat, kami juga menentukan kriteria, satu tidak boleh ada duit dari budget APBN. Karena kita sedang melakukan strategic shift. Anggaran APBN lebih bagus untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Di dalam Pulau Jawa cukup BOT atau BOO, dikasih konsesi tanpa ngeluarin uang. Nah yang kedua kami minta juga harus tidak boleh ada garansi dari pemerintah Indonesia. Ternyata Cina menawarkan 100% garansi dari pemerintah Cina. Jepang menawarkan 50% garansi dari Jepang. Ternyata garansi ini kita bisa negosiasikan. Nah, apa yang kami lakukan ini mempercepat proses, Bung Karni. Tapi juga jangan lupa dari 35.000 konsesi yang dibagi-bagi ini, kebanyakan itu sama perusahaan yang kantornya nggak jelas, ya nggak punya uang, nggak punya network, nggak punya pengalaman. Biasalah Indonesia. Ya selalu begitu. Jadi walaupun gagah 35.000, kalau dicek itu ada berapa? Ada 107 perusahaan dan banyak itu nggak punya kemampuan. Presiden Jokowi cerita, waktu dia jadi wali kota di Solo, ada yang punya konsesi jalan tol dari Semarang Solo. 20 tahun nggak dia apa-apain. Waktu beliau presiden, dia perintahkan BUMN beli konsesinya. Sekarang jalan tolnya udah jadi. Jadi banyak juga dari 35.000 ini, itu banyakkan konsesi yang dipegang oleh orang yang nggak punya kemampuan. Oleh karena itu kami minta di Dirut PLN untuk melakukan review. Kalau setengah 6 bulan setelah tanda tangan PPA, tidak ada kemajuan, tidak ada financial closing, agar supaya dicabut aja konsesinya. Ya, kasih sama mereka yang memang punya kemampuan dan sebagainya. Nah, Bung Karni, dalam menjelaskan ini saya nggak pernah sebut nama loh. Cuman ada yang spanning gitu loh. Marah, segala macam. Sebetulnya Rizal Ramli sederhana kok. Gus Dur selalu bilang, Rizal kamu terlalu rasional. Kamu mesti belajar sesuatu beyond rationality. Saya katakan Gus Dur kita bagi-bagi kerjaan aja Gus. Saya bagian yang rasional, Gus Dur bagian beyond rationality-nya. Nah, sederhana ngadepin Rizal Ramli, bantah aja analisanya, bantah faktanya. Kalau benar saya akui. Ya, tapi ini kan saya udah tahulah siapa-siapa yang bakal timpe kita. Satu yang punya kepentingan yang KKN. Pasti panik dengan semua ini. Nah, yang ketiga mengenai Pertamina mengajukan ide di dalam rapat mau membangun storage agar supaya operational stock daripada oil di Indonesia bisa 1 bulan. Idenya bagus sekali. Yang saya nggak setuju adalah menggunakan duit Pertamina 2,4 miliar dolar atau hampir 30 triliun untuk membiayai ini. Harusnya? Alasannya sederhana,
kita import 0,5 juta barrel minyak mentah setiap hari. Kita import 0,5 juta BBM jadi. Ngapain mesti Pertamina yang bikin bangun? Suruh itu yang kita beli buat bangun. Semua mau kok. Supplier maksudnya. Bung Karni misalnya dagang kerupuk nih. Box kerupuknya kan Bung Karni yang sediakan di warung. Tinggal isi kerupuknya doang. Akhirnya kita tolak. Itu penghematan buat Pertamina hampir 30 triliun. Nah yang kedua Pertamina juga usul mau membangun jaringan pipa BBM di seluruh Pulau Jawa. Di rapat terbatas nih, saya tanya sama Dirut Pertamina, tolong jelaskan urgensinya untuk membangun jaringan pipa BBM. Karena distribusi BBM itu sudah diatur lewat armada tangki-tangki, lewat tanker. Kalau ini dibangun jaringan pipa sama aja dorong tutup ini bisnis jaringan pipa. Yang kedua, kalau negara bikin jaringan pipa itu soal security penting sekali. Di Rusia jaringan pipa BBM itu diawasi pakai satelit. Setiap 5 km ada tentara Rusia. Karena kalau ada yang jahil aja pasangin bom itu hancur semua. Nah, tapi kami sarankan yang lebih penting sebetulnya bukan jaringan pipa BBM, tapi jaringan pipa gas. Kenapa? Karena Indonesia memiliki cadangan gas sampai 70 tahun. Kita bangun jaringan pipa gas di Pulau Jawa, kita alirkan gas ini menjadi city gas, sehingga ibu-ibu bisa masak tanpa tabung yang bisa meledak. Yang kedua, kita bisa pakai untuk industrial gas. Untuk industri, lebih aman, lebih murah, kita nggak perlu ngabisin devisa. Jadi Bung Karni, di dalam setiap posisi ini, kami selalu ada analisa plus solusinya. Sayangnya teman-teman media doyan kritik Rizal Ramli doang gitu loh. Solusinya kagak dimuat. Ya, coba kalau dimuat, kita sebetulnya kalau ada debat soal substansi, mendidik bangsa kita juga untuk maju ke next level yang lebih tinggi. Tapi yang asik ini kan lebih banyak menganggap sebagai infotainment politik gitu loh. Banyak yang nganggap. Makanya gitu. Malam ini kita bagaimana jelasnya itu persoalan. Ya kan, saya beruntung ILC kasih kesempatan ini. Semua argumennya jelas kok. Pelindo gimana? Nah, Pelindo. Pasang iklan mahal banget itu. Jadi Bung Karni dan kawan-kawan, sebetulnya sederhana. Presiden perintahkan saya rapikan soal dwelling time. Itu kita rapikan, tapi ada masalah lain lagi, yaitu waktu sandar kapal. Nanti Pak Fuad bisa cerita. Jadi waktu sandar kapal, kalau di Singapura itu cuma 1 hari. Malaysia 1 hari, kita 7 hari. Biasanya di mana-mana di pelabuhan dunia, first come, first serve. Siapa yang datang duluan, dilayani duluan. Ya, itu kan ada berapa terminal, 1 sampai 9 misalnya. Yang pertama ya masuk nomor 1, yang kedua nomor 2. Tetapi yang terjadi adalah ini bagi-bagi rezeki. Ya, ada kapal nomor berapa, ada yang ngotot harus masuk dulu ke 3 nih. Ada apa, masuk lagi ke 5. Jadi bukan first come first serve, tapi siapa yang punya pengaruh lebih cepat untuk masukin kapal. Nah, rata-rata ya kalau dia nunggu sandar, dia tetap habisin logistik, makanan buat stafnya. Mereka ngabisin sekitar $17.500 atau 200 juta. Kalau 7 hari 1,2 miliar. Makanya kalau mau cepat bayar, nanti Pak Fuad bisa cerita berapa mereka harus bayar. Nah, TPS-TPS ini atau lapak-lapak ini disubkan ke swasta. Ya, dan masing-masing tentu ada backingnya lah siapa gitu loh. Tapi itu nggak penting amat, selama Pelindo bisa ngatur, first come first serve, efisiensi kapal sandar itu bisa 1-2 hari. Tapi nggak mampu ngatur, itu satu. Yang kedua masalah dwelling time, ini juga 7 hari, 8 hari. Kami ingin ini di bawah 2,5 hari. Bagaimana caranya?
15 tahun yang lalu, Bung Karni, kami ciptakan bantu Bea Cukai bikin sistem jalur hijau dan jalur merah. Importir yang reguler, bahan baku dan nggak neko-neko itu masuk jalur hijau. Artinya nyaris nggak diperiksa kecuali post audit. Untuk yang nggak bonafide, yang mungkin ada masalah atau dicurigai, itu masuk jalur merah. Harus diperiksa secara fisik. Nah sayangnya sejak kami mendesain sistem ini 15 tahun yang lalu, sampai sekarang tidak ada perubahan persentasenya. Menurut hemat kami udah 15 tahun pasti dong ada yang masuk jalur merah ini yang lumayan bonafide, nggak neko-neko. Kami minta Dirjen Bea Cukai coba seleksi kembali, define evaluasi lagi, kemungkinan setengahnya atau 3%-nya bisa masuk jalur hijau supaya mengurangi jalur merah. Yang kedua Bung Karni, sewa kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok hanya 27.500 satu hari. Jadi banyak importir ya udahlah simpen aja di Priok murah. Karena di gudang di luar itu bisa 500.000, bisa 1 juta. Oleh karena itu kami akan naikkan 1-2 hari gratis setelah pemeriksaan. Begitu hari ketiga harus bayar 5 juta setiap hari. Saya yakin banyak daripada ini akan keluar daripada bayar 5 juta satu hari. Punitif supaya bereaksi kita. Nah yang keempat adalah soal perizinan. Ternyata import dan ekspor ada 124 peraturan menteri. Sebagian karena menteri yang baru bikin peraturan yang baru, yang lama kagak dihapus. Tapi sebagian memang dibikin supaya nyulitkan. Paradigma zaman dulu itu adalah kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibuat gampang? Itu kan pejabat banyak ngomong gitu, supaya pada nyetor, pada bayar gitu. Kita mau revolusi mental, kita mau yang sulit kita bikin mudah gitu. Nah, apa namanya nih, kita akan potong peraturan menteri dalam import-import ini dari 124 kurang dari sepertiganya. Supaya prosesnya lebih cepat. Yang lain adalah soal kereta api. Sejak zaman Belanda, itu kereta api langsung masuk ke daerah pelabuhan. Entah bagaimana, bukan zamannya Lino, zaman sebelumnya, ditutup itu 8 km dengan beton. Apa motifnya? Motifnya agar supaya semua ngangkat pada pakai truk kan, pakai tracking, ya kan? Karena dengan kereta api kan lebih murah, dengan kereta api lebih cepat. Kereta api itu adalah alat transportasi paling murah di seluruh dunia untuk barang dan manusia. Jadi ditutup dengan beton 8 km supaya semua menggunakan tracking business. Ya, nah kami secara simbolik bongkar itu satu beton. Saya kaget juga Bung Karni, ternyata itu alat bornya itu kenceng banget goyang. Kita pun goyang-goyang gitu. Iya kan? Simbolik. Dan kami udah perintahkan PT Kereta Api untuk mulai membangun jaringan kereta api ini. Pelindo sudah setuju. Seminggu sebelumnya kami minta tanda tangan. Ya. Nah, kalau ini terjadi, sehabis diperiksa, barang itu, kontainer itu bisa dibawa ke pelabuhan, bisa dibawa ke dry port di Cikarang, bisa langsung dikirim ke Bandung atau Surabaya. Sepertiga kemacetan di Priok itu bisa dikurangi. Esensinya, Bung Karni, ini semua bukan rocket science. Saya mahasiswa fisika, pengagum Einstein. Ini bukan rocket science. Ini banyakan common sense. Nah di Indonesia karena kultur itu tadi yang gampang dibikin sulit, supaya ada maunya, itu di mana-mana terjadi. Apa yang kami lakukan ini dengan jurus Raja Wali Ngepret, sebetulnya mengubahlah kultur ini. Jangan bikin sulit lagi, bikin gampang. Karena kalau itu dilakukan, misalnya di Tanjung Priok, itu kan 70% import ekspor Indonesia lewat situ. Kalau itu bisa lebih cepat, lebih efisien, logistik cost di Indonesia murah. Dan ada contoh kok pelabuhan yang bagus, pelabuhan di dekat Gresik, ya itu bagus, rapi, well organized, tidak ada waktu tunggu yang lama.
Nah, esensinya Bung Karni dan kawan-kawan, kita ingin berubah nggak sih? Atau kita hanya tetap di dalam comfort zone? Elitnya merasa udah happy, nggak ada masalah. Rakyatnya mengeluh terus, hidup susah, kerjaan kagak ada. Ya, kita mau berubah nggak? Ini bangsa hebat, ini bangsa super kaya raya. Tapi 80% rakyatnya hidupnya susah. Elitnya luar biasa nikmat hidupnya. Nah menurut kami, gantilah, jangan jadi pejabat, ikut juga bisnis gitu loh. Itu yang perlu kami capture. Saya punya banyak pertanyaan sama Bung Rizal. Tapi kita rehat.